Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk diberkati. Kami undang kuasa Roh Kudus menyederhanakan firman-Mu, memakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat di tempat ini. Siapapun jemaat menyaksikan, baik secara onsite ataupun secara online, setiap mereka semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, baik yang onsite ataupun yang online, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih sekali lagi dong kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Pendeta Darniati Pariaji untuk kesempatan yang saya boleh melayani hari ini. Dan terutama terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kesempatan saya boleh melayani hari ini. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya pernah berjanji sama saudara mengenai serial khotbah Free Indeed atau bebas sepenuhnya. Dan hari ini kita akan menyelesaikan, kita akan membahas beberapa minggu ke depan mengenai bagaimana cara iblis menyerang hidup orang percaya. Bagaimana cara iblis masuk dalam hidup orang percaya dan bagaimana cara iblis menghancurkan orang percaya. Kita masuk kepada bagian yang kedua adalah permission granted. Itu judul khotbah pada hari ini. Permission granted atau izin diberikan. Mungkin saudara bingung izin apa yang diberikan. Ada dua pertanyaan yang akan kita jawab pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kita pernah sebagai orang percaya mengizinkan iblis untuk menyerang dan mengikat kita? Mungkin saudara bingung sama pertanyaan saya dan berkata, Pak Pendeta, gak mungkin saya izinkan iblis menyerang dan menghancurkan hidup saya. Mungkin berdasarkan perkataan saudara gak pernah izinkan iblis melakukan itu. Tapi berdasarkan perbuatan, action atau behavior, mungkin saudara tanpa sadar mengizinkan iblis masuk dan menyerang hidup saudara dan saya. Apakah Tuhan mengizinkan iblis masuk ke dalam hidup orang percaya dan menghancurkan orang tersebut? Nah, kita akan mempelajari hari ini. Saya percaya pintu masuk favorit iblis untuk masuk dalam hidup orang percaya namanya kesombongan. Apa namanya saudara? Kesombongan. Bilang kiri kanan saudara, jangan sombong. Saya suka ketawa kalau orang bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan loh, saya gak sombong kayak dia, saya rendah hati. Tanpa sadar dia ngomong gitu, dia sedang apa saudara? Sedang sombong. Ada di sebuah gereja, ada lomba pemilihan jemaat teladan. Dan ada seorang jemaat yang terkenal rendah hati. Dan dia terpilih sebagai jemaat teladan. Dikasihlah PIN. Dikasih apa saudara? PIN. PIN itu jemaat teladan. Tiap kali orang lihat dia bilang, saya jemaat teladan loh. Ketemu orang, saya jemaat teladan, saya jemaat teladan. Tanpa dia sadari dari rendah hati, dia berubah menjadi apa saudara? Jadi sombong. Dan saya puji Tuhan sama Tuhan, Tuhan memberikan definisi baru. Menurut saya, apa itu kesombongan? Definisi baru, apa sih kesombongan itu? Dan saya doa firman Tuhan pada siang hari ini akan memberkati saudara. Coba bilang kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati. Ayo bilang sama yang baru ngomong, kalau kamu gak sibuk sama HP kamu, bilang saudara. Amin. Kecuali HP-mu buat nyatet Alkitab, amin. Kalau HP-mu buat balas yayangmu, bilang yang nanti. Firman Tuhan nomor 1. Yang siap diberkati, boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang pertama, Tiberias Gading Nias yang di rumah dan di gereja. Apa sih sombong itu? Pride is trusting in your own strength. Kesombongan adalah menaruh harapan kepada kekuatan kita. Kesombongan adalah menaruh harapan kepada kemampuan kita. Mari kita lihat tokoh di Alkitab yang mungkin saudara nggak sadar bahwa mereka adalah tokoh yang tanpa sadar membuka pintu celah yang namanya kesombongan. Injil Lukas 22 ayatnya yang ke-31 sampai ke-34. Yuk sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah. Ayat 33 saudara, jawab Petrus. Ayat 34 sama-sama kita baca. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini ayam, sebelum engkau berapa kali? Bahwa engkau apa? Kalau saudara teliti dalam baca Alkitab, maka saudara akan menemukan di ayat yang ke-31, out of nowhere, tiba-tiba, sampai ayat 31, tiba-tiba Yesus berkata kepada Simon, 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 lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kenapa iblis berani ngomong sama Yesus untuk menuntut Petrus? Mengapa iblis merasa punya hak sama Petrus untuk menyerang hidupnya Petrus? Mengapa tiba-tiba Yesus berkata kepada Petrus, iblis menuntut kamu untuk menampi seperti gandum. Kata menuntut dalam kata Yunaninya, Greek leksikon, saudara, artinya meminta. Bukan sekedar meminta, tapi meminta dengan keyakinan bahwa permintaannya pasti dipenuhi. Jadi ketika iblis meminta kepada Yesus untuk menampi Petrus, iblis tahu betul bahwa dia punya hak untuk meminta itu kepada Yesus. Kenapa? Karena menurut pendapat saya, karena Petrus membuka celah pintu yang namanya kesombongan. Sehingga iblis bisa masuk. Setiap kali orang percaya jatuh ke dalam kesombongan, maka iblis punya hak sama orang percaya itu. Yang ngerti bilang amin dulu. Kita lihat beberapa ayat bukti bahwa Petrus saudara mengalami yang namanya kesombongan. Markus 14 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-31. Lalu Yesus berkata kepada mereka apa? Kamu semua akan apa? Sama-sama bilang sama saya semua. Sama-sama bilang sama saya semua. Sebab ada tertulis aku akan apa? Dan domba-domba itu akan tercerai-berai, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan. Kita lihat ayat 29, jawab Petrus apa saudara? Kata Petrus kepadanya, aku. Saudara tahu nggak arti kata semua? Arti kata semua artinya apa? Semua. Arti semua ya artinya semua. Kok gitu aja bingung sih saudara? Arti dari semua apa? Semua. Kalau saya bilang semua orang jemaat di Gading Nias pulang dapat uang 1 koper, cepat-cepat bilang amin dulu. Emang kalau uang cepat kau ya. Kalau semua berarti yang di atas dapat nggak? Yang di bawah dapat nggak? Yang sibuk sama HP-nya dapat nggak? Yang tidur sambil ngangap dapat nggak? Karena dia bilang hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Saking tenangnya tidur dia. Kalau Yesus bilang semua, berarti artinya 12 muridnya akan terguncang imannya. Bagian mana dari kalimat semua yang Petrus gak ngerti? Bahkan Yesus bilang sebab ada tertulis. Tapi Petrus berkata ayatnya yang ke-31, ayatnya yang ke-29 dikatakan demikian, ayat yang ke-29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua apa? Imannya aku apa? Aku nehi, kata Petrus. Petrus merasa lebih baik dari yang lain. Petrus merasa dia lebih benar dari yang lain. Kita lihat lagi satu ayat. Dalam ayatnya yang ke Matius 16 ayat yang ke-21. Matius 16, 21 dan 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22 jemaat Tuhan, 32 ya, tetapi katanya apa? Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan. Saudara harus benar-benar super keren banget untuk berani menarik Yesus dan menegur Yesus. Saudara harus benar-benar wow, keren, antv. Orang ketahui itu satu angkatan kita. Saudara harus benar-benar super
cool untuk berani menarik Yesus dan menegur Yesus. Itu dilakukan oleh Petrus. Saya belajar di sekolah teologi ya, pendeta kalau baru jadi pendeta, nyiapin khotbah bisa 6-7 jam. Naik mimbar deg-degan. Tapi kalau udah lama jadi pendeta, udah bertahun-tahun jadi pendeta, nyiapin khotbah bukan 6-7 jam, cuma 30 menit. Naik mimbar udah gak deg-degan. Kenapa? Karena biasanya udah ngandalin skillnya, udah ngandalin kemampuannya. Dulu awal-awal saudara masuk kantor, awal-awal interview, awal-awal kerja, ketemu klien, doa, bahkan pakai minyak urapan, bahkan mandi pakai minyak urapan. Tapi ketika udah punya pengalaman, ketika udah punya skill, ketika udah punya confidence, ketika udah mulai jago ngomongnya, udah mulai gak ngandalin Tuhan lagi. Yang ngerti boleh bilang amin dulu. Ada orang yang pura-pura rendah hati, ketemu orang, silakan masuk ke rumahku, jelek-jelek gini, hasil keringet sendiri. Kalau Tuhan gak kasih keringetan gimana? Jadi buntelan gitu kita. Ada orang yang bilang, yo saya akan sukses karena saya orangnya kerja keras. Saya akan sukses karena saya orangnya giat sungguh-sungguh. Banyak orang kerja keras tapi gak sukses. Saya akan sukses karena saya lulusan luar negeri. Banyak orang lulusan luar negeri, bahkan konon lulusan dari luar angkasa, gak sukses. Amin. Kalau saudara merasa lebih baik daripada orang lain, maka saudara adalah orang yang mulai berubah menjadi orang yang sombong. Saya teringat ada kisah lomba memanah. Kok tiba-tiba lomba memanah Pak Pendeta? Udah dengerin aja. Ada lomba memanah di dunia dan sampailah di final. Final ada 3 perwakilan. Yang pertama perwakilan dari Amerika, yang kedua perwakilan dari Inggris, dan lomba pemenang yang ketiga perwakilan dari Indonesia. Mereka final di lomba di final. Dari Amerika maju, ambil panahnya. Dari Amerika bilang, taruh apel sejauh 5 km. Penonton bilang, wah, wah. Langsung Amerika ambil panahnya, birik itu apel, shoo, apelnya pecah, dar. Amerika bilang, I am rainbow. Penonton bilang, wow, bravo, 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 bravo. Inggris muncul, Inggris tanya, berapa Amerika tadi? 5 km. Kata Inggris, kasih 7 km. Apel ditaruh 7 km, Inggris bidik, ambil panahnya, tarik, shoo, apelnya pecah, dar. Dari Inggris bilang, I am Robin Hood. Wah, muncul dari Indonesia. Kok udah ketawa sih saudara? Emang ada apa sama negara kita ini, ada apa? Muncul Indonesia, Indonesia bilang, berapa tadi? Amerika, 5 km. Inggris berapa? 7 km. Indonesia gak mau kalah, bikin 10 km. Wow, wow. Jangan taruh apel, taruh biji anggur. Wow, wow. Indonesia kan sah, ambil panah, dibidik, shhh, kena kepala orang, dah. Indonesia bilang, I am sorry katanya. Ada yang gak ngerti itu. Dia masih bergumul tuh, apa ini? Kok dari Rambo, Robin Hood, I am sorry. Kalau saudara bisa sukses, jangan bilang karena saudara. Bilang karena Tuhan. Amin. Kita lihat satu ayat yang menarik. Sama-sama kita lihat satu ayat. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dan ke-12. 10 ayat yang ke-11, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Semuanya ini sebagai apa? Dan dituliskan untuk menjadi apa? Sama-sama bilang sama saya, contoh. Sama-sama bilang sama saya, peringatan. Sama-sama bilang sama saya, contoh, peringatan. Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana apa? Zaman akhir telah apa? Telah tiba. Kapan zaman akhir? Dan susah banget jawabnya ya. Kapan zaman akhir? Sekarang. Saya ulang sekali lagi ya, ini direkam gak enak nih saudara nih. Kapan zaman akhir? Sekarang.
Jadi Tuhan kasih peringatan, Rasul Paulus kasih peringatan menjadi contoh dan peringatan untuk zaman akhir. Kapan? Sekarang apa peringatannya? Kita lihat ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh, hati-hatilah supaya ia jangan. Sekali lagi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan. Hati-hatilah supaya ia jangan. Sekali lagi, hati-hatilah supaya ia jangan. Kalau saudara merasa saya nggak akan sama kayak dia, keluarga kita akan berbeda dengan keluarga dia, hati-hatilah supaya saudara jangan jatuh. Kalau saudara merasa saya sudah berhenti merokok, berhenti minum minuman, dan saudara bilang saya nggak akan kembali ke dosa itu, hati-hatilah supaya saudara jangan jatuh. Dosa kesombongan gak nyerang orang yang baru bertobat. Dosa kesombongan gak nyerang orang yang mohon maaf sedang dalam proses gagal. Tapi dosa kesombongan menyerang mereka yang sedang sukses. Kesombongan menyerang mereka yang dekat sama Tuhan. Kalau saudara di kantor orang bilang bos, hati-hati. Kalau saudara mobilmu keren, keluaran terbaru, bahkan 2 pintu, bahkan gak ada pintu. Dan mobilmu super keren. Hati-hati. Kalau ekonomimu lagi maju, uangmu lagi banyak, pekerjaanmu berhasil, banyak orang kenal saudara. Hati-hati. Dosa kesombongan bukan hanya menyerang orang yang sudah lama ikut Tuhan. Bahkan para pelayan Tuhan juga diserang oleh dosa kesombongan. Choir dia nari, orang wih kerennya choir ya, narinya kakinya gak napak lagi. Mulai sombong, wih gue. MC dia pimpin penyembahan, jemaat bilang kalau kamu yang pimpin urapannya beda. Kalau gak jaga hati, memang gue beda. Yang lain mah kurang, gue paling top. Pendeta juga demikian. Kalau lihat jemaat rame, kalau nggak pinter-pinter jaga hati, apalagi jemaat suka ngomongnya manis gitu kan, pendeta favoritku, pendeta idolaku. Pret. Dosa kesombongan, hati-hati. Bilang kiri kanan saudara, hati-hati bos. Amin. Apa sih kesombongan? Yang pertama, kesombongan adalah menaruh pengharapan kepada kekuatan kita. Kalau saudara sukses, saudara berhasil, saudara maju, semua karena Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, semua karena Tuhan. Tiberias jemaatnya, gerejanya maju, bilang amin. Banyak orang bilang sama Ibu Gembala, hebat ya Ibu. Tiberias maju, jemaatnya besar. Apa jawab Ibu Gembala? Tiberias bukan karena kuat gagah manusia. Tiberias bukan karena Eti. Tiberias bukan karena Pariaji. Tiberias ada karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara yang sedang maju, hati-hati. Saudara yang sedang sukses, hati-hati. Saudara yang sedang dipuji-puji orang, hati-hati. Saudara yang baru naik jabatan, hati-hati. Kesombongan gak akan menyerang orang yang gagal, gak akan. Saya gak pernah lihat orang gagal sombong dia. Kenapa? Saya orang paling gagal. Kalau ada orang kayak gitu sombong, berada koset otaknya. Iya. Jam baru, mobil baru, rumah baru. Silakan masuk ke gubukku padahal istana. Itu kan pura-pura merendah di atas gunung kan. Halo, shalom. Saya baru izin seminggu udah pada berubah kok ya. Yang kedua, apa sih kesombongan itu? Definisi kesombongan. Yang pertama, kesombongan adalah menaruh harapan kepada kekuatan kita. Yang kedua, apa sih kesombongan itu? Kesombongan adalah pride is trusting in your own righteousness. Kesombongan adalah menaruh harapan kepada kesalehan kita. Saya mau tanya sama jemaat Tiberias Gading Nias di tempat ini, online apapun yang datang secara onsite, tolong dijawab, nggak boleh ada yang abstain. Tolong jawab ya, pertanyaannya A atau B.
Saudara dengar dulu A atau B, nanti saudara jawab. Menurut saudara ini yang A. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai, sekalipun Ayub tidak bersalah sama sekali. Yang A. Atau yang B. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai karena Ayub membuka celah sehingga iblis masuk menyerang Ayub. Yang setuju bahwa Ayub gak bersalah sama sekali dan dicobai, angkat tangan. Oh gak dengar, saya ulang ya. Aduh, gak berubah ya. Yang setuju, makanya kalau ikut jadwal saya makan dulu. Karena kalau perut kosong, kadang-kadang ini juga kosong. Ada yang begini. Itu tadi Robin Hood, apa sih Robin Hood tadi itu Robin Hood? Amang tahe. Ayub dicobai sekalipun dia nggak salah sama sekali. Yang setuju sama statement itu angkat tangan. Oke, makin banyak. Kamera angkat tangan. Oke. Yang B, yang setuju. Ayub dicobai karena Ayub juga buka celah sehingga iblis datang dan mencobai Ayub. Angkat tangan. Oke, sisanya lo mau apa? Mau apa? Lo mau apa? Ayo ngomong lah, ayolah. Ayolah, mau main kita, ayo. Yang kau kira pendeta bisa kau main-main kan ini? Udah ku ulang-ulang, kau main aman aja kok gini aja. Pokoknya kalau sama Gideon gak usah jawab. Kita main aman aja udah. Kalau A, kita bilang A. Dasar kaum munafik ngana Kita akan pelajari apakah yang A atau yang benar. And by the way, salah atau benar tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi saya baru tahu seminggu yang lalu, as a pastor, sebagai pendeta pun saya pikir, kok saya bisa miss sama ayat ini. Kita lihat Ayub 1, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari Gading Nias. Emang saudara pikir iblis gak ada di gereja? Ada. Yang bikin jemaat sibuk sama HP-nya bukan sama firman Tuhan itu siapa? Yang bikin jemaat tidur di tengah khotbah siapa? Yang bikin pendeta khotbah gak ada yang jawab siapa? Saya kangen sama saudara. Saya pergi, hati saya tertinggal di tanah air. Saya mikirin jemaat Gading ini ya, sedang apa mereka? Kamu di mana? Sama siapa? Kemarin berbuat. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-12 sama-sama kita baca. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu hanya terhadap. Kemudian pergilah iblis dari hadapan siapa? Saya suka banget sebelum saya membalas atau membahas jawaban tentang Ayub salah apa tidak. Saya suka banget ayatnya yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Seakan-akan ayat ini kalau diterjemahkan secara bebas begini, bukankah mereka ke Gading Nias karena tokonya kau berkati? Bukankah mereka ibadah ke gereja karena sakit penyakitnya kau sembuhi? Bukankah engkau yang mengangkat dia menjadi promosi, jadi manajer, makanya dia ke gereja? Seakan-akan iblis mau ngomong begini, kalau tokonya gak diberkati, ke gereja gak dia? Kalau sakit penyakitnya gak disembuhin, ke gereja gak dia? Saya ingat sebuah lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Lagunya begini, jika surga dan neraka
Saya ulang sekali lagi ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau? Saya mau tanya, kalau tokomu sepi, ekonomimu sulit, masih ke Gading Nias gak? Saya mau tanya, kalau badanmu ada sakit penyakit dan dokter bilang gak ada harapan, masih ke Gading Nias gak? Gading Nias maksud saya gereja loh. Kan Gading Nias banyak di sini nih. Ini Jime juga Gading Nias, Jime itu. Saudara, saya mau tanya, kalau hidup gak berjalan sebagaimana yang saudara mau, masih gak menyembah Tuhan? Saudara yang bilang masih, tunggu tanggal mainnya. Karena ini benar. Untuk mendewasakan anak-anaknya, Allah akan mengizinkan sebuah momen untuk melihat apakah kita mencintai tangannya atau mencintai hatinya. Apakah kita mencintai berkatnya lebih dari sumber berkatnya. Saya berdoa ketika waktu itu tiba, atas anugerah Allah, kita tetap bisa setia ikut Tuhan. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, di tengah badai ataupun di tengah kejayaan. Yang setuju boleh bilang amin dulu bagi Tuhan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Colek kiri kanan saudara, setia Jo sama Tuhan. Amin. Jawabannya, apakah Ayub tidak salah sama sekali atau Ayub membuka celah? Mari sama-sama kita lihat Ayub 32 ayat 1 dan 2. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia apa? Menganggap dirinya. Lalu marahlah Elihub bin Barahel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada apa? Daripada Allah. Ayub menganggap dia lebih righteous than God. Ayub menganggap bahwa self-righteousnya, kesalehannya membuat Allah nggak pantas hukum dia. Ayub menganggap, saudara baca Alkitab saudara, dari Ayub 1 sampai Ayub 31, Ayub menyodorkan perbuatan baiknya kepada Allah. Ayub berkata kepada Allah, aku nggak pernah mengambil hak orang miskin, aku nggak pernah menipu, janda-janda aku pelihara, dan aku selalu mencintai engkau. Jadi ketika Ayub dihantam masalah, Ayub beranggapan Allah tidak adil sama dia. Ayub menganggap bahwa Allah salah sama dia. Iblis melihat celah ini. Lagi-lagi saya bilang, dosa kesombongan gak menyerang orang yang baru bertobat. Dosa kesombongan menyerang orang yang dekat sama Tuhan. Tuhan kasih karunia, kasih talenta. Awalnya dia percaya semua karena anugerah. Tapi lama-lama karena Tuhan percayakan banyak hal, dia mulai merasa. Pernahkah saudara berdoa mengungkit-ungkit kebaikanmu sama Tuhan? Kau bilang, Tuhan, aku kan udah puasa. Kok Tuhan gak jawab doaku? Tuhan, aku udah bertobat. Kok Tuhan gak tolong aku? Kita bargain sama Allah pakai kesalehan kita. Don't get me wrong. Hidup benar itu harus. Hidup bertobat itu harus. Hidup takut akan Tuhan itu wajib, katakan amin. Tapi jangan karena engkau hidup benar, doamu lebih lama dari yang lain, engkau rajin puasa, engkau punya karunia berkata-kata dalam roh, jangan kau jadi sombong, itu loh maksudnya. Ayub merasa dia lebih baik dari Allah. Bisa kita lihat lagi ayatnya selanjutnya. Ayub 33 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca 3, 2 ya. Aku Saya mau tanya, ada gak orang yang gak pernah buat salah? Ada gak orang yang tidak melakukan pelanggaran? Ada gak orang yang benar-benar suci? No. Tapi Ayub dengan pedenya dia berkata,
berkata, aku suci, aku tidak bersalah, aku tidak melakukan pelanggaran. Hati-hati. Kadang-kadang mentang-mentang doa kita lebih lama dari yang lain. Kita mandang orang yang kalau makan gak doa, makan gak doa, itu nasi jadi ulet di perut. Gua dong kalau makan doa 3 jam, itu Indomie sampai gak ada kuah. Kita lihat jawaban Allah sama Ayub. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta bisa-bisaan Pak Pendeta. Kita lihat, kalau saudara gak percaya, Ayub jatuh ke dalam merasa kebenaran yang membuat Allah wajib mendengar dia. Kita lihat apa kata Allah. Ayub 38 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kenapa Tuhan menjawab Ayub? Karena Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ayub menganggap bahwa Allah salah melakukan ini sama dia. Ayub 38 ayat yang kedua, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Tuhan tuh kayak ngomong gini sama Ayub, ini orang bodoh siapa sih? Ngerasa lebih hebat dari saya, kata Allah. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga, lihat Allah bisa keras juga sama Ayub. Allah bilang begini, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, kata Allah. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku, kata Allah. Ayatnya yang keempat, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi, kata Allah. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat yang ke-12, kita lihat ayat yang ke-12. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya? Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu ya? Ayat yang ke-26, oleh pengertianmu kau. Ini Allah tuh lagi sarkas sama Ayub. Tahu kan orang-orang julid gitu? Oleh pengertianmu kah burung elang terbang menuju selatan? Atas perintahmu kah Raja Oli terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ayub 40 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, apakah engkau mempersalahkan aku supaya engkau dapat setiap kali orang datang sama Yesus dan menyombongkan perbuatan baiknya, Yesus rebuke orang itu. Contohnya siapa? Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya datang sama Yesus. Guru yang baik, what should I do to get eternal life? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Apa kata Yesus kepada orang muda itu? Ada padamu kitab para nabi. Lakukan itu. Apa kata orang muda itu? Done. Setiap kali orang mulai menyombongkan kesalehannya sama Yesus, Yesus rebuke orang itu. Yesus memberikan cerita, ada 2 orang masuk ke bait Allah. Yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Orang Farisi diri di depan bait Allah sambil menyombongkan perbuatan baiknya. Dia bilang gini, aku bersyukur aku tidak berzina, aku bersyukur aku tidak mencuri, aku bersyukur aku tidak pernah berbohong, aku membayar persepuluhan. Dia menyombongkan perbuatan baiknya kepada Allah. Tapi pemungut cukai gak berani di depan, bahkan duduk yang paling belakang. Di belakang dia bahkan gak berani mengangkat kepalanya kepada surga. Dia berkata, aku orang berdosa. Dan apa yang Yesus katakan kepada para pendengar? Menurut kalian, kata Yesus, siapakah yang pulang dibenarkan oleh Allah? Kita tahu jawabannya siapa? Halo, siapa? Diam aja, bos. Don't get me wrong. Saya pendeta yang mengedepankan pertobatan itu harus. Kalau saudara ngaku cinta Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bilang amin. Tapi saya juga pendeta yang sadar, kalau engkau sudah bertobat, jangan sombong sama pertobatanmu. Saya pendeta juga yang sadar, kalau saudara dan saya hidupmu saleh, hidupmu benar, jangan menyombongkan kesalehanmu. Karena setiap kali orang mulai menyombongkan kesalehannya, menganggap surga bisa didapat karena perbuatannya,
Allah rebuke orang itu. Yang menyelamatkan kita, darah Yesus di kayu salib. Yang menebus hidup saudara dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Ada sebuah cerita seorang anak selama sebulan kerja dengan giat. Giat banget kerja. Ngepel, nyapu, cuci piring, sikat kamar mandi, potong rumput, semua dikerjain. Mamanya seneng, anakku rajin ya. Udah berubah nih kata mamanya. Tiba-tiba akhir bulan mamanya kaget. Karena anaknya datang bawa surat kertas. Ma, apa itu nak? Oh ini hitung-hitungan hasilku kerja sebulan ma. Maksudnya apa? Ngepel 1 juta. Cuci piring 500.000. Potong rumput 200.000. Total semua total 5,5. Mamanya kaget. Loh mama kira kamu baik di rumah karena kamu berbakti sama mama. Oh enggak ma. Tenaga gak ada yang gratis, bayar ma. 5,5. Loh kamu gitu? Enggak gitu ma. Karena aku kerja harus bayar dong. Mama gak boleh gak adil dong, bayar dong. Karena mamanya baik, mamanya oke deh. Mamanya ke kamar, ambil 5,5. Nina 5,5 juta buat kamu. Anaknya senang, makasih ya ma. Kata mamanya sebentar, jangan pergi dulu, tunggu sini ya. Mamanya ke dalam, ambil kertas. Nulis 20 menit ya. Mamanya keluar, mamanya bilang, nak kenapa? Itu kertas apa? Ini nak, melahirkan 1 miliar. Menyusui 500 juta. Tengah malam kamu bangun, di celana. 700 juta, totalnya 2,5 miliar nak, bayar dong nak. Anaknya bilang, ma ini 5,5 juta mama, kita damai ya ma. Saudara mungkin ketawa, tapi itu yang terjadi ketika kita datang sama Allah dan kita menyombongkan perbuatan kita. Itu yang terjadi ketika kita bilang, Tuhan aku udah nyumbang ke gereja. Tuhan gereja itu aku yang bangun loh Tuhan. Itu mobil pendeta, aku yang kasih loh Tuhan. Aku udah hidup baik, oh Tuhan gak jawab doaku. Itu yang terjadi. Bahkan banyak di antara kita sok-sokan ada masalah kita bilang begini. Apa salahku Tuhan? Kalau Tuhan saya, kalau Tuhan orang Batak, saya akan bilang begini sama yang nanya, apa salahku Tuhan akan begini? Yakin lo mau tahu? Karena banyak banget nih. Alkitab bilang begini, setiap orang benar menurut pemandangannya sendiri. Kita ngerasa benar, tapi di mata Tuhan belum tentu. Kita ngerasa sehat sekarang kan, tapi kita medical check up, kita baru ketemuin banyak penyakit di tubuh kita. Lagi-lagi dosa kesombongan gak menyerang orang yang baru bertobat, tapi menyerang orang yang dekat sama Tuhan. Hati-hati. Punya talenta, punya kemampuan, bisa lupa diri. Bilang kiri kanan saudara, jangan sombong rohani. Ya udah, gak usah bilang ya, gak apa-apa, gak usah. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih kesombongan itu? Yang pertama, kesombongan adalah menaruh harapan kepada kekuatan kita sendiri. Suara saya hampir habis, but it's okay. Buat saudara, I will do it. Doa saya, saudara semua pulang diberkati. Amin. Kesombongan adalah menaruh harapan kepada kekuatan sendiri. Yang kedua, kesombongan menaruh harapan kepada kesalehannya. Yang ketiga, yang terakhir, kesombongan adalah menaruh harapan kepada hikmatmu sendiri. Kalau kita merasa paling pintar, repot. Kalau kita merasa paling pintar, gak bisa dikasih masukan, repot. Kalau kita merasa hidup kita paling benar daripada yang lain, dan orang ngomongin gak bisa kasih masukan, repot. Banyak anak-anak muda, papa mamanya bilang, nak jangan begitu. Udah deh, mama gak ngerti apa-apa, aku lebih ngerti, repot. Sombong itu apa sih? Merasa kita lebih pintar dari Tuhan, itu sombong. Sombong itu apa sih? Udah tahu firman Tuhan bilang jangan lakukan, masih dilakukan. Saya gak punya waktu yang banyak, sudah baca itu raja-raja. Ahab akan berperang dengan bangsa yang lain. Ahab meminta Nabi Mika. Nabi Mika berkata, don't go war, jangan pergi perang karena kamu akan kalah. Tapi karena Ahab merasa dia lebih pintar dari Allah, dia pergi berperang. Saya kemarin ke Tanah Perjanjian. Kalau LGBTQ itu ada di Eropa itu biasa. Saya kemarin jalan-jalan atas anugerah Allah ke Eropa. Di depan gereja ada bendera LGBT. Depan gereja. Depan gereja.
Saya nggak ngomong ini untuk nyerang saudara, no. Kalau di sini ada mereka yang terlibat LGBTQ, God's love you. Tuhan sayang saudara. Tapi Alkitab bilang kasih orangnya, benci dosanya. Amin. Orang LGBTQ, you are welcome. Kau diterima di gereja. Tapi mohon maaf, salah tetap salah, benar tetap. Kemarin di Yerusalem, bukan di Tel Aviv aja. Di Yerusalem, karena ini bulannya mereka. Mereka parade. Jeruk sama jeruk, pisang sama pisang. Dan beberapa pendeta ikut parade itu. Saya baca di beberapa berita, beberapa pendeta bilang kan God is love. Tuhan itu kasih. Saya percaya Yesus zaman sekarang kalau lihat mereka, Yesus akan membenarkan mereka. Saya kaget benar. Itu yang saya bilang. Dia merasa lebih pintar dari Alkitab. Amin. Contoh paling sederhana. Saya kemarin atas anugerah Allah jalan-jalan. Naik sebuah tram. Karena sepanjang pergi ke jalan-jalan sama istri, selalu beli tiket tram saudara, tram yang di jalan itu. Tapi gak pernah diperiksa. Jadi ketika mau balik ke tanah air, naik koper, pakai koper. Mau naik nih ke bandara. Kalau naik taksi kurang lebih 80-90 euro. Saya bilang sayang kalau naik tram cuma 6 euro. Sampai di tram saya bilang, sayang perlu beli tiket gak? Terus saya bilang sama istri saya, udahlah, gak pernah diperiksa juga kok, kita buru-buru. Jadi saya naik ke tram, duduk. Baru duduk, tiba-tiba ada laki-laki botak pakai baju bebas, gede. Excuse me sir, can I see your ticket? Saya langsung bilang, astagfirullah. Istri saya cuma nengok saya, cuma satu kalimat, kan? Itu kan kalau diterjemahkan 2 paragraf. Cuman gini, kan? Saya langsung panjang lebar. Kalau saya beli tiket cuma 6 euro, kurang lebih 80 ribu. Tapi karena saya ngerasa sok pinter, saya gak beli tiket. Kena dendanya kalau cuma 80 ribu. Tapi karena saya ngerasa sok pinter, jadi saya kena denda 3.500.000. Itu makan di Lapo, babinya 1 kakak tidak makan. Saya nggak apa-apa menceritakan kelemahan saya, it's okay. Saya pendeta yang you get what you see. Saudara dapat apa yang saudara lihat. Saya nggak mau coba pura-pura sok gimana gitu. No. Tapi saya ngerasa sok pinter hari itu. Selesai bayar itu, nyesel sih. Sampai tadi malam saya masih mimpi si botak itu. Botak saya bilang. Botak. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Apa jawab Tuhan sama saya? Dia gak bilang, aku ampuni anakku. Gitu. Ada Roh Kudus di sini. Roh Kudus bilang sama saya, ampuni. Tapi belajar. Saya lupa saya pendeta. Mau di Eropa kek, mau di Timur Tengah kek, di bawah bulan kek, di bawah bumi kek, saya pendeta. Saya hamba Tuhan. Saya harus lurus selurus-lurusnya. Benar sebenar-benarnya. Ada yang gak ada lihat, ada saksi gak ada saksi, harus benar. Saya cuma bilang sayangkan 200 euro, sayangkan. Sampai tadi pagi sayangkan. Anak muda jangan sok pinter. Kalau Alkitab bilang terang dan gelap gak bisa bersatu. Beda nih Pak, beda Pak Pendeta. Yang ini gelapnya ada terang Pak Pendeta itu. Ini ada gimana gitu gelap. Jangan sok tahu. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan sok tahu. Amin. Saya berdoa kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.